terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup saya, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup saya, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, oh haleluya, saya mencintai Yesus. Shalom semuanya, selamat pagi dan selamat mengerjakan tugas kalian. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang pentingnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, sebetulnya dasar daripada atau dorongan daripada saya berbagi tentang topik itu pada kesempatan ini bukanlah dari dari pesan rekomendasi video yang telah saya bagikan pada hari Rabu kemarin ini, tetapi pesan itu justru peneguhan untuk menyampaikan kembali tentang topik ini. Sebab sesungguhnya topik seperti ini bukanlah kali pertama disampaikan di dalam pelayanan ini. Nah, justru karena topik ini adalah sesuatu yang penting, maka perlu diulang-ulang, perlu ditekankan. Bahkan saya sengaja dalam tanda kutip menghadirkan hamba Tuhan yang jauh lebih berpengalaman, memiliki jam terbang pelayanan yang jauh lebih banyak daripada diri saya, yang bahkan memiliki gelar teologi yang hebat gitu ya. Saya sengaja menghadirkan mereka di ruang pelayanan TRC ini untuk meneguhkan apa yang sudah saya bagikan di waktu-waktu yang lalu, hal-hal yang penting yang saya bagikan di waktu yang lalu. Saya cukup tergelitik mendengarkan pernyataan dari salah seorang YouTuber, dan dia seorang termasuk juga bodybuilder yang sangat terkenal di Indonesia gitu. Kemarin saya dengarkan videonya tentang pola puasa yang benar gitu ya. Nah, dalam video itu dia berkata,
Jadi saya ini bukan ahli, gitu ya. Tapi saya membaca gitu. Kita itu suka kayak gitu. Kalau yang ngomong bukan ahli suka diremehin. Sama kayak orang tua kita gitu ya. Kalau udah diperingatin mau lakukan sesuatu, tapi nggak mau. Tapi nanti ketika kita giliran yang ngomong ahlinya, udah lihat misalnya titelnya, gelarnya macam-macam atau sudah terkenal baru kita percaya. Padahal sensasinya sama, kesannya sama, eh, eh, prinsip-prinsipnya kebaikan itu sama gitu yang kata dia. Dan sama juga mungkin eh, eh, konteksnya dengan pandangan beberapa orang yang mungkin ada di antara kita gitu ya. Mentang-mentangnya nggak setenar oknum hamba Tuhan di luar sana, nggak punya pelayanan yang eh, yang eh, lebih ya dikenal seperti oknum hamba Tuhan di luar sana, nggak punya embel-embel titel atau titel yang macam-macam gitu ya. Akhirnya kemudian ya asal dipikir cuma pembicaraan biasa. Padahal apa yang saya bicarakan bahkan sama dengan apa yang dibicarakan oleh seorang oknum hamba Tuhan yang punya titel banyak, yang sampai doktor, yang punya pelayan sampai puluhan tahun, sama gitu ya. Saya udah bilang bahwa kalau setiap oknum hamba Tuhan memiliki pergaulan dengan firman Tuhan, memiliki persekutuan dengan firman Tuhan, pasti suaranya sama, karena Roh Kudusnya sama, sumbernya sama gitu ya. Nah, maka saya memilih untuk me, ya itulah alasannya kenapa saya menghadirkan oknum-oknum Tuhan yang sudah memiliki pelayanan juga dan pendidikan dari pada kita untuk juga membuktikan apa yang sudah saya sampaikan bukan enggak sudah diri itu saya malah seperti juga meminjam kata-kata mereka untuk mengulangi menunjukkan apa yang sudah saya sampaikan gitu ya. Nah kalian juga para sahabat saudara bisa menilai apakah apa yang saya sampaikan selama ini dalam segala hal ini dalam segala hal dalam pengajaran ini ngada-ngadain atau punya ambisi pribadi atau memang juga dibicarakan oleh oknum hamba Tuhan yang boleh dinilai kredibilitasnya terpercaya gitu ya. Nah jadi dengan harapan ke depan itu lebih lagi memiliki uh, uh, kesediaan hati untuk mendengarkan terlebih menuruti apa yang saya bagikan gitu ya. Nah yang pertama yang saya mau tekankan di dalam video ini terkait dengan judul bagaimana mengusahakan pertemuan pribadi, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, saya sampai tulis di panduan doa pagi, selamat mendengarkan rekomendasi video yang memberkati, yang sangat memberkati, itu dengan tujuan supaya setiap orang di antara kita memiliki kemauan untuk mendengarkan rekomendasi video tersebut. Karena beda orang pasti beda angle, beda penekanan, cara berbicaranya untuk menyampaikan sesuatu kan. Nah, jadi kalau sungguh-sungguh diperhatikan, didengarkan apa yang saya katakan gitu ya untuk mendengarkan rekomendasi video tersebut, maka akan semakin kaya, semakin lengkap tuntunan yang didapat gitu ya. Nah, beliau sangat tegas untuk menyampaikan pengajaran gitu ya, tuntunan, dan itu sangat memberkati. Nah, di dalam video dikatakan pentingnya mengenal perkataan pribadi. Saya sudah pernah katakan
eee adalah salah seorang hamba Tuhan di waktu yang lalu dan juga salah seorang gembala gereja di mana saya beribadah di Jawa ketika itu berkata bahwa susah bagi seseorang untuk berubah kalau dia belum lahir baru, belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, belum mengalami Tuhan secara personal. Hamba Tuhan itu mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang saya sangat setuju gitu. Perhatikan baik-baik. Orang bisa saja rajin ke gereja. Orang bisa saja sudah Kristen dari awal, dari orok, dari keturunan. Orang bisa saja sepertinya suka hal-hal rohani, bahkan rajin melayani. Tapi tidak jaminan bahwa orang ini telah mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Itu sangat mengerikan. Sementara ada orang yang cuma jemaat biasa, cuma orang Kristen biasa, cuma pelayan biasa, nggak begitu dikenal, tapi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan saya sangat yakin, entah nanti dengarkan saja ada pernyataan-pernyataan hamba Tuhan yang sama yang meneguhkan pernyataan saya ini. Bahwa Tuhan lebih suka, lebih tertarik dengan orang yang memiliki pengenalan yang baik tentang dirinya. Karena kan firman Tuhan juga katakan itu. Sesungguhnya Tuhan menyukai pengenalan akan Dia. Tuhan mau kita kenal Dia, memiliki pengenalan yang baik tentang hatinya, memiliki persekutuan pribadi dengan Dia. Itu lebih disukai daripada sekedar aktif ke gereja, apalagi sekalipun aktif pelayanan atau fanatik agama. Bukankah uh, kisah tentang Maria dan Marta itu juga menekankan itu, bahwa Tuhan lebih tertarik dengan Maria yang sekalipun kelihatan pasif, tapi justru memberikan hati dan telinganya untuk mendengarkan Yesus. Dia duduk di kaki Yesus mendengarkan apa yang diucapkannya, dia menikmati persekutuan dengan Tuhan, daripada Marta yang super sibuk dengan pelayanan. Jadi jangan tertipu. Tuhan lebih lebih memuji Maria daripada Marta. Saya sangat yakin kebanyakan dan paling banyak orang Kristen yang begitu. Kelihatannya suka perkara rohani, membagikan konten rohani, mengikuti debat tentang hal-hal rohani, kekristenan gitu ya. Melayani bahkan. Tapi giliran kesaksian pribadi tentang Tuhan, kenikmatan dengan membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, itu sangat minim. Itu kan sangat memprihatinkan dan Tuhan nggak terlalu suka yang seperti itu. Kita terkesan fanatik dengan agama, kita suka mendengarkan kesaksian yang non-Kristen, dia percaya Yesus, kita heboh berkomentar. Bukan itu yang paling Tuhan suka. Yang paling Tuhan inginkan adalah kita mengenal Dia, mengenal hatinya, memiliki pengenalan yang baik tentang Dia, apalagi memiliki persekutuan dengan Tuhan, memiliki ketertarikan tentang pribadinya, itu lebih disukai oleh Tuhan. Dan itu yang tempo hari saya sering katakan, itu yang membuat kita mau berubah, itu yang membuat kita tetap setia. Kalau nggak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, tidak memiliki pengenalan yang baik tentang Tuhan, nggak akan ada gregetnya dalam mengikut Tuhan itu, gitu. Nah, jadi mengerikan ya, banyak orang Kristen dan saya bisa rasa itu sekalipun dia doktor teologi ya, master teologi ya, dia punya pelayanan yang besar, dikenal orang, pelayanannya hebat secara fisik gitu ya. Saya sudah berkali-kali katakan itu, saya bisa tahu oknum hamba Tuhan ini intim gak sama Tuhan. Saya bisa tahu. Sama seperti kesaksian orang tentang seseorang yang lain, kita bisa lihat dari cara penyembahannya, cara berbicaranya, itu bisa kita lihat apakah dia intim sama Tuhan, dia sudah mengenal Tuhan apa enggak, dia takut akan Tuhan apa enggak, dia mencintai Tuhan apa enggak gitu. Kita bisa lihat. Atau ada orang yang memang karena pinter gitu ya, dia terkenal pelayanannya wow gitu, tapi saya tidak terlalu menginginkan yang seperti itu. Tapi bagaimana saya mencintai Tuhan, saya menikmati Tuhan, itu yang paling saya kejar dalam hidup. Dan itu yang membuat hidup saya itu menyenangkan gitu.
terlebih pelayanan gitu, dan itu harus dikejar. Itu harus dikejar, bukan cuma ikut-ikutan rohani, kemudian fanatik rohani, aktif pelayanan, enggak, itu sama kayak Marta yang di Alkitab, kita harus seperti Maria yang mengenal hati Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Nah, itu yang saya mau tekankan pada sharing kali ini. Nah, apa yang perlu dilakukan? Pengajaran hamba Tuhan yang sama saya sudah berikan 2 waktu yang lalu. Untuk menemukan Tuhan itu ada dalam perumpamaan, yaitu ada orang yang uh, seperti menemukan harta karun yang nggak sengaja di ladangnya menemukan harta karun. Tapi ada orang yang berburu mutiara, yaitu ada efforts-nya, ada usaha-usaha yang dilakukan untuk menemukan Tuhan itu sendiri. Nah, seperti Paulus yang dikatakan jarang orang seperti itu akhirnya dipanggil Tuhan. Demikian juga Musa gitu ya. Tuhan yang datangin sendiri. Ada juga orang yang harus mencari seperti kesaksian beliau itu. Dia mencari ibadah-ibadah sampai lucu juga ya ketika beliau berkata sampai ibadah kaum wanita pun dihadirin gitu ya. Saya jadi ingat kesaksian saya yang dulu. Saya udah pernah bagikan ini juga. Ketika saya haus-hausnya akan Tuhan, ketika kuliah dulu, ada kita yang mahasiswa yang sama yang dewasa muda itu ibadahnya jam 10 ketika itu di gereja lama, paling lama di gereja tradisi. Kemudian ibadah orang tua, ibadah umum itu biasanya pagi jam 8, lalu sore lagi gitu. Nah, bayangkan dari jam 10 selesai jam 12 ibadah, uh, uh, karena anak kos ya harus berhemat ongkos dan cukup jauh juga jaraknya dari kosan waktu itu di lingkungan kampus. Akhirnya habis ibadah saya pilih alokasikan uang ongkos saya untuk pulang pergi. Lebih baik saya makan siomay. Saya masih ingat itu ada mamang-mamang dengan gerobak siomaynya itu suka mampir di warung pojok deket gereja. Dan saya pilih duduk di situ, bayangin. Dari jam 12 sampai ketemu lagi jam 5 sore untuk mengikuti ibadah lagi. Jadi ada berminggu-minggu dan rasanya berbulan-bulan saya, tapi nggak sampai 6 bulan lah. Rasanya ada bulanan gitu. Saya udah lupa. Saya lakukan itu, mencari Tuhan karena saking hausnya gitu ya. Saya belum merasa tercukupi, terpuaskan dengan ibadah jam 10 pagi itu. Saya harus ikut lagi ibadah umum 2 kali dalam seminggu saya beribadah hanya untuk memuaskan kerinduan saya akan Tuhan, tapi tetap itu pun tidak terpenuhi di tempat itu. Sampai kemudian saya ketemu penginjil yang kemudian menuntun saya kepada pertobatan di gereja yang kedua lah ya, karena dulu gereja awal itu gereja tradisi. Nah, kisahnya kurang lebih sama. Hamba Tuhan ini ketika sedang frustrasi ya, depresi katanya ketika itu bermasalah dengan pertemanannya gitu. Akhirnya Tuhan sentuh hatinya dan ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Saya punya pengalaman pribadi ketika itu di kos, saya gereja tradisi tapi saya dengarkan lagu, saya juga tersentuh oleh lagu. Saya melompat-lompat sampai keringatan, itu lama memuji Tuhan di kamar kos saya putar kaset, waktu itu masih kaset gitu ya. Melompat-lompat untuk mencari Tuhan, saya sangat bergembira, saya seolah ada beban yang terlepas dari diri saya. Kemudian dari situ kita mulai mencari Tuhan dan ketemu lewat orang tersebut gitu ya. Nah, ada kalanya seperti perumpamaan hanya orang tak sengaja ketemu harta karun, tapi ada orang yang mencari mutiara itu dengan effort. Itu menggambarkan Tuhan dan kebenarannya. Paulus mengalami yang supranatural, dia didatangi oleh Tuhan. Dan ada orang yang seperti itu, ada orang yang harus mencari
sendiri gitu ya, seperti kesaksian hamba Tuhan sekarang yang berasal dari non-Kristen juga yang dipakai luar biasa sekarang punya seperti itu. Ada yang dua-duanya di jamah Tuhan, kemudian ada effort, ada respon untuk mencari Tuhan itu sendiri. Nah, itu perlu dilakukan usaha. Tadi saya katakan ada yang Tuhan datang sendiri dengan anugerah yang besar. Dia punya dengan kasih karunia yang besar, dia datangin orang secara private untuk menyatakan dirinya gitu. Tapi ada orang yang harus dengan effort sendiri yang besar untuk mencari Tuhan itu sendiri. Dan sama setuju dengan hamba Tuhan itu, agak jarang ya didatangi oleh Tuhan. Lebih banyak yang kita harus melakukan effort kita sendiri, usaha kita untuk mencari Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang sangat memprihatinkan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang Kristen. Kita harus mencari mutiara itu, mencari Tuhan untuk melakukan pertemuan pribadi dengan Tuhan dengan berbagai cara. Seperti saya katakan, saya pribadi ketika mendengarkan pujian, kalau tidak salah, saya lompat-lompat memuji Tuhan sangat luar biasa sampai berkeringat waktu itu di kamar kos. Banyak juga kesaksian disentuh lewat pujian penyembahan. Atau juga lewat pembacaan firman Tuhan. Atau juga melalui pengalaman pribadi. Nah, itu yang saya mau katakan bahwa kita dalam mengikut Tuhan, supaya dapat gregetnya, bukan cuma gregetnya, tapi supaya kita terus bertumbuh, supaya kita bersemangat melakukannya. Orang harus sampai mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau enggak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, semuanya akan terasa hambar. Ya baca firman sih ya baca firman, tapi nggak dapat gregetnya. Memuji Tuhan juga bukan sebuah kerinduan. Menikmati hadirat Tuhan juga seperti momok yang ya seperti sesuatu yang memberatkan gitu ya. Kalau harus menantikan Tuhan, itu juga sebuah pergumulan jadinya. Akhirnya apa? Tidak dinikmati persekutuan dengan pribadi, dan juga nggak bakalan bertahan lama. Kecenderungannya itu nggak bertahan lama. Dan itu yang saya mau katakan, perlu usaha untuk mengenal Tuhan, mencapai pengenalan anak Tuhan. Bisa dengan meminta dalam doa, Tuhan, aku ingin kenal Engkau lebih lanjut. Aku ingin mencintai Engkau lebih. Aku mau harus ada lihat hati kita, dan itu harus diusahakan. Kita harus usahakan itu dalam setiap hidup kita. Saya juga mau beritahu salah satu penyebab dan sekelompok orang yang kemudian tidak bertahan lagi dalam pelayanan ini adalah selain mereka yang karena tersinggung, gak bisa diproses gitu ya, yang sakit hati. Mereka yang undur adalah mereka yang tidak memiliki pengenalan yang baik tentang Tuhan, tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itulah kenapa saya katakan tadi, kecenderungan orang kalau tidak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, tidak memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan, nggak akan bertahan lama, membaca firman Tuhan juga hambar, berdoa menyembah Tuhan, menantikan Tuhan juga sesuatu yang sangat memberatkan. Nah, karena itu kejar pengenalan Tuhan dengan tadi berdoa meminta kepada Tuhan. Kalau sudah ketemu Tuhan, maka mengikut Tuhan sudah menjadi sebuah. Lalu apalagi effort yang harus dilakukan supaya dapat mengenal Tuhan atau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Yaitu adalah komitmen diri. Saya sudah baca di kitab para tokoh iman, pahlawan iman, tentang Abraham, tentang Nuh, gak terlepas dari kata-kata taat. Karena sesungguhnya Tuhan gak tertarik dengan kekristenan seseorang, sekalipun dia fanatik, sekalipun dia jago debat, sekalipun punya pengetahuan teologi yang mumpuni, punya keaktifan atau
pelayanan yang besar, kalau dia nggak taat, Tuhan sangat suka dengan ketaatan. Dan Tuhan menjadikan Abraham sebagai sahabat itu karena ketaatannya. Kejadian 26 ayat 5. Demikian juga dengan Daud, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Dengan Nuh, Tuhan tertarik dengan ketaatan. Jadi perhatikan ketaatannya. Kalau kita nggak taat, itu akan membuat Tuhan bukan cuma tidak tertarik, tapi murka. Saul ditolak oleh Tuhan, itu karena ketidaktaatannya loh. Baca baik-baik kisah Saul. Kalau dikasih perintah sama Tuhan, udah baca perintah Tuhan, udah dengarkan perintah Tuhan, udah tahu perintah Tuhan, tapi terus menunda untuk taat, apalagi menolak untuk taat, itu jangan harap Tuhan berkenan atas diri hidup kita. Jadi belajar untuk taat, belajar untuk taat dalam hal hati, mengampuni, menjaga kekudusan hidup, belajar untuk taat segala perintah Tuhan, apapun yang kita dengarkan. Percuma ikut Tuhan, kelihatannya suka perkara rohani, melakukan pelayanan, ikut live streaming, doa, live streaming sana sini, tapi nggak taat, percuma. Nggak usah sampai ketaatan hati, pikiran, perbuatan. Firman Tuhan juga berkata dengan sederhana, kalau orang tidak mengekang lidahnya, sia-sialah ibadahnya. Cuma perkataan aja bisa mencemarkan, bisa mendiskualifikasi ibadah kita. Demikian juga dengan keberkenanan hidup kita. Makanya yang selalu ditekankan adalah ketaatan. Dan menurut saya, oknum hamba Tuhan yang bergaul dengan firman Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan, yang ngerti isi hati Tuhan, pasti tidak akan lepas dari perkataan yang diucapkan untuk menekankan ketaatan. Itu juga yang ditekankan oleh oknum hamba Tuhan yang kemarin saya bagikan videonya. Oknum hamba Tuhan yang berbeda yang juga saya bagikan adalah pentingnya perubahan karakter. Saya juga kan bicara perubahan karakter. Sebab Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Firman Tuhan juga berkata, hal bersunat atau tidak bersunat itu nggak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itu yang ada artinya. Saya tekankan ketaatan di sini. Saya tekankan perubahan karakter. Dan orang Kristen yang mau melakukan hal ini adalah jumlahnya sedikit. Perkataan Yesus itu sangat terbukti. Sebab lebih banyak yang menuju jalan yang luas dan pintu yang lebar. Tetapi ingat, kata Yesus itu menuju kepada kebinasaan. Kemarin saya coba perhatikan sekarang yang di The Rapture Church Facebook itu sudah 2000-an. Dan itu berbeda dengan proses membership daripada orang-orang di sana, itu berbeda dengan TRM dulu. Kalau The Rapture Ministry itu ada orang yang undang. Kalau di TRC ya berdasarkan apa yang saya dapat gitu ya, itu yang saya sampaikan kepada tim, jangan diundang, biar mereka yang datang sendiri gitu. Mereka yang sudah lihat karakter posting kita, video kita, mereka yang memilih gitu ya, dan mereka memilih stay di sini di TRC Facebook, dan bisa dihitung jari yang keluar gitu ya. Nah, saya perhatikan dari jumlah yang ada sekarang hanya 5% dari jumlah itu ya, berarti sekitar 100 orang saja yang 5% lebih lah yang bertahan saat ini di grup pemuritan TRC The Rapture Church yang WA, yang dilakukan di WA. Memang ada kurang lebih 10% yang pernah mampir, ya kan? Tapi kan pada nggak bertahan. Yang bertahan itu kurang lebih 5%. Tapi yang betul-betul sungguh-sungguh mau dibentuk itu kurang lebih hanya 2%. Tapi itu pun kita tidak pernah merasa kecil hati, karena firman Tuhan juga udah bilang gitu ya. Hanya sedikit orang yang mau melewati jalan sempit dan pintu yang sesak itu. Tapi itu menuju kepada kehidupan. Nah, saya kemarin merenungkan gitu ya. Kalau Tuhan
memberikan kesempatan pada kita, karena selalu saya berdoa, sama seperti ketika saya berdoa untuk pertobatan, minta perlindungan, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk orang-orang yang saya kasih dan saya layani juga. Saya juga ketika meminta supaya Tuhan pakai hidup saya lebih lagi, nggak cuma saya, karena kita teamwork. Saya nggak bisa TRC, The Rapture Church nggak akan bisa sebesar ini kalau saya sendiri, tapi semua tim yang mengambil bagian. Jadi ini semua nanti kemuliaan pelayanan ini akan dinikmati, akan didapati oleh semua orang yang mengambil bagian. Mulai dari mereka yang berkomitmen mengambil berdoa di Elpar MTRC Advance yang WA, termasuk para pendoa, tak terkecuali para admin gitu ya. Nah, jadi kalau nanti Tuhan berikan kita kesempatan untuk terus menuai, menjangkau orang gitu ya. Nah, kalau hitungannya yang sama, rumus yang sama, dipakai untuk kalau jumlahnya terus bertambah, katakan sudah 10.000. Berarti 2% kan berarti sekitar 200-an. 200-an orang yang berkomitmen dan katakan sekitar 2.000-an orang, 1.000-an orang yang pernah dijangkau oleh kita, sekalipun kemudian yang bertahan hanya 200-an orang yang berkomitmen. Bukankah itu angka yang besar? Kalau jangan di-compare dengan jumlah orang Kristen, karena kalau di-compare dengan jumlah orang Kristen, kembali kepada firman Yesus, yang kata Yesus yang tadi saya sudah sampaikan, sebab lebih banyak orang yang memilih jalan yang luas dan pintu yang lebar. Tapi apalagi kalau dengarkan kesaksian Pastor Park yang berkata 1:1000 yang masuk surga. Berarti kalau nanti kita setia bersama tim menjangkau, dapat 200 orang pun yang mau berkomitmen untuk melakukan PAR, berkomitmen dimuridkan, berkomitmen untuk berubah. Wah, itu sudah dahsyat karena seperti kesaksian beberapa orang di antara kita, termasuk yang terbaru ini, saya dengarkan dari kesaksian Bu Puka, akhirnya orang-orang yang di sekitar kita bisa menyaksikan bahwa kita telah berubah. Kemarin saya katakan kan kita ini seperti anak panah yang dibentuk dalam The Rapture Church. Menjadi member The Rapture Church bukan berarti para sahabat saudara terlepas dari gereja lokal di mana saudara berada. Tapi justru lewat pembekalan The Rapture Church itu harus menjadi contoh, menjadi teladan, bisa menginspirasi, meneruskan pengajaran TRC ke mereka. Jadi kalau seorang TRC dari 200 orang misalnya yang sudah berdampak menjadi anak panah di luar sana, itu akan bermultiplikasi. Makanya sekalipun kelihatannya kecil di mata orang, tapi berdampak besar. Dan Tuhan disenangkan dengan ini semuanya dan siap-siap menerima upah kemuliaan daripada Tuhan. Mahkota kemuliaan dan upah yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terpikirkan, tidak pernah timbul di dalam hati. Apalagi saya dengarkan apa yang hamba Tuhan ini katakan pada rekomendasi video hari Rabu, dengan tanpa bermaksud memegahkan diri, tapi menjadi motivasi. Banyak hamba Tuhan di pelosok, ya karena juga di desa kan penduduknya sedikit, yang berkata kan ketika dijangkau oknum hamba Tuhan katanya jemaahnya cuma 2 kakak, ada yang cuma 3 kakak, 5 kakak. Kalau di-compare dengan TRC, sudah lebih banyak yang Tuhan percayakan pada kita. Itu kenapa saya mau tegaskan di sini kepada para tim yang sudah dipilih menjadi pendoa syafaat, tim admin, para pelayan yang sudah saya akui sebagai pastor, sebagai teladan, itu harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah percayakan kita sebuah pelayanan. Kita malah bersyukur dikasih panggung yang strategis, yang jauh kita bisa jangkau lebih dekat gitu. Kita tinggal bersedia aja memberikan waktu menjangkau mereka. Dan jiwa-jiwa yang hidup, living churches, kita akan jangkau dan persembahkan kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan taruh di dalam pelayanan TRC. Bangun gereja yang hidup itu, bukan gereja mati. Dan saya sangat bersuka cita dengan itu.
Dan itu kenapa saya juga terus memotivasi saudara untuk terus naik level gitu ya. Karena kalau saudara sudah sampai pada lahap lagi, pada tahap berada di LPAR MTRC Advance, berkomitmen untuk berdoa, itu juga sudah ikut dalam pelayanan doa. Karena di sana kita kan saling mendoakan, juga mengambil pokok-pokok doa, berbagai pokok-pokok doa. Jadi terus mengambil bagian. Jangan sampai hidup kita berlalu begitu saja tanpa ada legacy yang ditinggalkan gitu ya, tanpa ada prestasi yang dibawa nanti kepada prestasi yang dibawa ke dalam kekekalan. Baru-baru ini saya melihat ulang tahun pertemanan orang terdekat ya, orang terdekat saya. Saya lihat usianya bentar lagi udah mau 50 gitu ya. Ya saya doakan sih tetap sehat dan panjang umur. Tapi maksud saya kalau rata-rata umur sekarang itu kan 60 orang. 60 tahun gitu ya. Berapa lama lagi ya masa hidup di planet bumi ini? Diciptakan jadi manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Apa legasinya ketika Tuhan panggil? Belum lama ini kan ada seorang tokoh yang tadinya sih udah dikenal, tapi justru lewat kepergiannya dia semakin dikenal dengan apa yang dilakukannya. Umur tidak menjadi ukuran kepenuhan panggilan orang. Saya baca di kesaksian Chonam Thomas juga ada seorang remaja yang meninggal di usia remaja. Kenapa masih muda gitu ya Tuhan panggil? Tapi umur tidak menjadi ukuran kepenuhan panggilan orang. Dalam kesaksian dikatakan bahwa memang Tuhan izinkan itu terjadi untuk sebuah tujuan. Nah, tokoh ini juga meninggal di usia muda, kurang dari 40 tahun. Tapi telah meninggalkan legacy yang wow untuk banyak orang. Dan telah membawa prestasi, ya perhatikan, telah membawa prestasi rohani di hadapan Tuhan. Itu yang saya lihat gitu. Kepastian hanya Tuhan yang tahu. Nah, demikian juga dengan kita. Mau berapa lama lagi hidup di planet ini? Tuhan pilih jadi manusia segambar dengan Tuhan. Apa yang harus kita ukur? Apa legacy apa yang kita harus ukir di bumi ini? Dan prestasi apa yang kita torehkan untuk bawa ke dalam kerajaan kekal? Nah, karena itu bersemangat melakukannya. Sebab tempat kita yang sesungguhnya bukan di bumi ini, tapi nanti di Yerusalem baru. Karena itu dengan visi yang besar saya terangkan berkali-kali. Kita ini bukan cuma ngumpul-ngumpul di sini. Ada visi yang besar. Ada panggilan bagi mereka yang terpilih. Makanya kalau ada yang keluar, ya sedikit mengganggu sih. Makanya kan belakangan ini saya katakan pada Bu Wanti, nanti yang mereka mau bergabung taruh aja dulu di sharing group. Nanti kalau udah lama mereka bertahan baru di follow up. Mau nggak dipemerikan baru ke bikin internet. Lalu lanjut ke tahap selanjutnya. Makanya kalau orang udah nggak ada yang keluar gitu, saya legowo aja. Karena berpikir ya mungkin dia bukan orangnya gitu ya. Mungkin dia bukan orangnya yang mau diproses, ditajamkan menjadi anak panah. Barangkali tempatnya bukan di sini. Tapi yang tadi saya katakan, akan ada sekelompok orang, sekitar 2% dari setiap jumlah yang kita jangkau dari churches yang datang sendiri, yang meminta pertemanan, yang nanti masuk ke dalam kelompok ini. Dan saya katakan pada saudara, terlebih saudara ya, dan juga sahabat juga sih, saya sangat yakin, lebih banyak atau kebanyakan mereka yang undur dari pelayanan ini, itu menyesal. Tapi mereka malu untuk datang kembali. Karena pilihan bodoh mereka yang tidak lagi berkomitmen dengan tuntunan TRC. Entah mereka karena tersinggung, entah mereka karena terprovokasi terprovokasi atau karena pikiran dan hati mereka yang jelek gitu ya. Mereka lihat sekarang
Orang-orang yang setia, yang bertahan, yang bertumbuh dengan hati yang murni dan sungguh-sungguh sama Tuhan, semakin naik level, dan pelayanan ini dari The Rapture Church dengan sesuai dengan tuntunan Tuhan menjadi The Rapture Church yang memang seperti sekarang juga kan ada gereja YouTube, ada berbagai, Tuhan pakai sekarang di akhir zaman ini sebuah media untuk pelayanannya. Dia lihat orang-orang yang tadinya bersama dengan mereka barangkali satu angkatan, bahkan mungkin juga lebih muda dari dirinya, mungkin dilihat sekarang menjadi sosok, sekarang menjadi teladan. Yang saya rasa mereka lebih besar, lebih banyak yang menyesal, tapi malu untuk lagi datang kepada kita. Makanya jangan ada yang mengikuti teladan ketidaksetiaan seperti itu. Kita sudah diubahkan di dalam pelayanan ini. Saudara juga untuk bisa bertumbuh seperti itu, harus ikuti tuntunan yang ada. Harus berkomitmen baca Alkitab. Harus berkomitmen untuk berdoa. Menjadi pelaku firman. Harus mengejar Tuhan, sampai mengejar pengenalan akan Tuhan, mengejar ketaatan. Itu yang saya katakan. Orang oknum hamba Tuhan yang tahu firman Tuhan dengan benar, yang mengerti hati Tuhan dengan benar, pasti nggak akan lelah dengan perkataannya untuk berkata taat, 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 taat. Itu yang saya katakan. Tapi justru dengan berani saya katakan, lebih banyak oknum hamba Tuhan yang tidak berbicara seperti ini, apalagi berbicara tentang neraka. Yesus sendiri pun tidak lepas daripada peringatan neraka, tapi sangat memprihatinkan. Miris bahkan melihat kebanyakan oknum hamba Tuhan tidak menghadirkan ini di dalam topik-topik khotbahnya. Apalagi peringatan tentang pertemuan dengan Tuhan, entah oleh kematian atau kedatangan Tuhan yang segera akan terjadi. Nah, kita di sini sangat beruntung, sangat beruntung. Dan orang-orang yang keluar, memilih keluar, termasuk tadi yang saya katakan yang undur, itu mereka akan menyaksikan pelayanan ini akan terus maju. Saya katakan, selama takut akan Tuhan ada di dalam pelayanan ini, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang bersungguh hati pada Tuhan, hati yang terus mau berubah, diproses, akan proses Tuhan. Pelayanan ini akan tetap ada. Bukankah firman Tuhan berkata, oh, Tuhan mencari orang yang bersungguh hati. Berarti kalau orang-orang yang ada di sini bersungguh hati, Tuhan akan terus pakai untuk menjangkau banyak orang. Dan nanti di dalam Yerusalem, kita mau menjadi orang yang berprestasi. Saya sering bayangkan kalau nanti dalam kekekalan, kita kan nggak selamanya di bumi gitu ya. Nanti di surga itu juga sama seperti gambaran di bumi. Rumah-rumahnya itu ada klaster-klaster, dan berdasarkan, bukan saya ya, nanti jangan ada lagi yang menganggap saya sok teu gitu ya. Itu kan berdasarkan kesaksian, dan itu sangat masuk di hati gitu ya, bisa diterima akal sehat gitu. Dan ada juga klaster yang premium, ada yang biasa, bahkan ada rumah rame-rame. Saya bisa ngebayangin, apalagi kalau memang sampai akhir pertandingan iman kita nggak pernah ketemu dengan fisik, tapi selamanya kita nanti di dalam Yerusalem baru kita bisa berjumpa, kita akan selamanya hidup dan selamanya saling saling berteman, kita bersahabat, kita dekat, bisa ngobrol selama-lamanya dengan sukacita. Itu yang menjadi salah satu gairah dalam hidup saya. Dan jadilah terus setia di dalam pelayanan ini. Tapi bukan cuma setia jadi ada di dalam grup, tapi ikut dalam pertandingan iman bersama-sama untuk mengenal Tuhan, untuk melakukan pertandingan iman, melakukan ketaatan, menjadi anak panah yang dipersiapkan untuk menjangkau banyak orang di luar sana. Nah, saya mau tekankan sekali lagi, kejar Tuhan, minta dalam doa, bersungguh-sungguh dalam pembacaan firman, bersungguh-sungguh ketika menyembah, cari Tuhan. Amsal katakan bahwa orang yang mencari Dia akan menemukan Tuhan. Itu udah janjinya. Kalau sungguh-sungguh mencari Tuhan, akan menemukan Dia. Dan saya sudah saksikan itu. Itu yang membuat saya tetap bukan cuma setia, bergairah dalam Tuhan. Apapun tantangan pelayanan, saya tetap menjadikan Tuhan sebagai fokus saya. Bahkan hari-hari ini saya bersyukur semakin hari semakin fokus, semakin utuh dalam mengikuti Tuhan itu. Semakin fokus dan semakin utuh, semakin segenap hati memberikan hidup saya kepada Tuhan. Dan itu harus terjadi kalau kenal Tuhan. Kalau nggak kenal Tuhan, nggak akan bisa semaksimal itu, gitu ya. Nah,
Dan sebagai penutup gitu ya, saya mau tambahkan sedikit bahwa kalau para sahabat saudara mau mendengarkan setiap rekomendasi yang saya bagikan, adalah hal yang nggak didapatin dari saya. Misalnya ketika Paulus berubah nama, kita tahu kan Saulus jadi Paulus. Kita tahu latar belakangnya. Oh, ternyata karena kalau Saulus itu kan dari bahasa Ibrani, kemudian berubah jadi Paulus dengan hikmat supaya dia bisa diterima oleh bangsa lain, karena Paulus dipakai kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Akhirnya dipakai Paulus yang konon berbahasa Yunani, karena pada saat itu orang berbahasa Yunani. Jadi ya kita tambah tahu banyak hal. Makanya seperti kemarin Bu Rani bilang, saya sekarang tambah percaya diri memberitakan firman. Kenapa? Yang saya tahu ada 2 alasan minim, paling tidak. Karena sudah menjadi pelaku firman dong. Itu yang pertama. Yang kedua, udah lebih banyak tahu firman. Jadi nggak takut lagi salah gitu. Karena udah ngerti banyak firman Tuhan. Jadi nggak takut salah gitu loh. Nah, itu penting bagi kita yang mau dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau hidupnya nggak mau dipakai oleh Tuhan, ya silakan aja dengan standar kekristenan yang minimal, yang minimalis gitu ya. Nah, ini saja sharing yang saya bagikan pada hari Jumat ini. Kiranya memberkati, memotivasi untuk mengikut Tuhan, kejar Tuhan. Kejar lewat pembacaan firman, kejar lewat pujian penyembahan, minta juga. The spirit of knowing and understanding God. Roh hikmat untuk mengenal Tuhan. Kejar itu. Saya sudah dapatkan itu. Dan itu yang buat hidup saya bersemangat dalam mengikut Tuhan. Kalau cuma ikut-ikutan, gak bakalan bertahan lama. Itu gak akan nikmat. Gitu ya. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini memuaskan roh dan jiwa kita. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada kita semua yang semangat berpuasa. Bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau, aku mau, saya mau cinta Yesus. Hallelujah, love you Lord.